Orang yang tertidur, dia tidur dari mulai jam 11, terbangun jam 4 misalnya. Belum sholat zuhur, juga tidak ada hukum bagi dia. Tidak dikatakan dia sebagai orang yang lalai. Ya mana tahu dia sebagai security kan, security jaga malam, tidur jam 11, terbangun jam setengah 4 pas azan asar, belum sholat zuhur. Makanya Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya memberi dispensasi. Man nasiya 'anis salati aw man nama 'anis salati aw nasiya 'anha falyusalliha hina dzakaraha. Barang siapa yang terlupa atau tertidur mengerjakan salat, maka dia laksanakan ketika dia ingat. Jadi orang yang tadi belum mengerjakan salat zuhur karena tertidur tidak punya hukum. Namun orang yang sadar sudah masuk waktu zuhur, nanti sajalah, tanggung ini kerjaan sampai masuk waktu asar, maka tidak ada qada baginya, dia berdosa, dosa besar. Ya. Dia berdosa besar karena apa? Telah melalaikan sholat. Demikian juga para ikhwatiddin, ya, orang yang tertidur. Orang yang tidur mimpi dia, aku ceraikan kamu ya, lagi tidur ini. Ya. Dek, aku ceraikan kamu ya, Dek. Iyalah bang, kata istrinya, mungkin sambil tidur juga, sama-sama nggak sadar. Maka tidak jatuh talaknya, tidak sah. Kemudian anis sabi hatta yahtalim, seorang anak hingga dia baligh. Kemudian orang gila hingga dia sadar. Orang gila hingga dia sadar. Kalau ada seorang istri punya suami orang gila, pertama seharusnya dari awal dia sudah tolak lamarannya. Masa dia mau menjadi istri seorang gila? Atau mungkin dia punya penyakit, mungkin tadinya tidak tahu, atau mungkin terserang penyakit gila tersebut setelah berumah tangga sekian tahun. Maka kalau suaminya mencerainya dalam keadaan gila, talaknya tidak sah. Hadis riwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib, dia berkata, ya, Ali bin Abi Thalib berkata bahwasanya kullu talaqi jaizun illa talaq ma'tuh. Semua talak itu sah kecuali talak orang yang tidak waras ataupun tidak berakal. Jadi ada yang berkaitan dengan orang yang menjatuhkan talak itu terbagi pada berkaitan ada 3 syarat. Pertama, suaminya sendiri, bukan suami orang lain. Kemudian suaminya itu berakal ketika dia baligh. Suami yang menjatuhkan talak itu adalah baligh. Yang ketiga adalah seorang yang berakal. Kemudian para ikhwatiddin azinallahu wa iyyakum, Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, iktamis subyan aktimus sibyan an-nikah. Rahasiakan pernikahan anak-anak, pernikahan terhadap anak kalian. Artinya kalau mereka sudah dinikahkan sejak kecil, maka rahasiakan supaya itu tidak jadi mainan bagi mereka. Nanti sudah besar baru diberitahu, kalian itu sudah kami nikahkan. Boleh dalam Islam. Ya, boleh. Boleh di sini bukan anjuran. Sekali lagi, boleh bukan anjuran. Karena pernikahan itu kan butuh tanggung jawab dan kewajiban. Kemudian para ikhwatiddin asyallahu iyyakum, kita lanjutkan. Talak orang mabuk. Sambil mabuk pulang ke rumah teler, ya. Kemudian ditalak istrinya tanpa ada kesalahan, tanpa ada apa-apa, langsung ditalak istrinya. Bagaimana hukum talak orang yang sedang mabuk? Apakah sah atau tidak? Orang mabuk itu ada beberapa kondisi. Pertama, mabuk karena terpaksa. Mabuk dikarenakan terpaksa.
Para ulama sepakat bahwasanya talaknya tidak sah. Artinya kalau ada seorang suami dipaksa, kamu harus ceraikan istrimu, kalau enggak aku bunuh kamu. Mungkin yang memaksa ini suka dengan istrinya, jadi dipaksa, kalau enggak aku bunuh kamu, atau kalau tidak aku bunuh anakmu. Ayo ceraikan istrimu, diceraikan. Aku talak istriku misalnya. Maka talak seperti ini tidak sah. Karena begini, dipaksa dia untuk mabuk. Ayo kamu harus mabuk, kalau enggak aku bunuh misalnya. Ya. Kamu harus mabuk, kalau enggak aku bunuh. Mabuklah dia. Kemudian ketika mabuk ditalaknya istrinya, maka tidak sah talak tersebut. Artinya tidak jatuh satu talak. Kemudian para ikhwatiddin azallahu iyyakum, ini dicantumkan oleh Imam Al-Mughni, Mughnil Labib, karya Ibnu Munzir. Ini di juz kitab 7 halaman 116. Kemudian mabuk dengan sengaja. Kalau yang dipaksa tadi, dipaksa itu sudah sepakat para ulama tidak sah. Namun bagaimana kalau mabuk dengan sengaja? Di sini para ulama berbeda pendapat. Ya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan jatuh talaknya, sebagian lagi mengatakan tidak jatuh. Karena apa? Karena sama-sama mabuk. Yang rajih adalah bahwasanya talak orang yang sedang mabuk, baik dipaksa maupun dengan sengaja, talaknya sama-sama tidak sah. Ya. Oh, tapi kan ini sengaja. Ya, sengaja. Mengenai mabuknya sengaja, dia berdosa. Namun talaknya dianggap tidak sah. Di antara dalil yang dijadikan sebagai pendapat yang mengatakan sah, yaitu kisah Hamzah bin Abdul Muttalib ketika dia minum sampai mabuk. Kemudian dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang mengunjungi Hamzah waktu itu sedang mabuk. Fa idahum syariba. Ternyata mereka sedang mabuk, minum khamr. Fatafiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalumu Hamzah fi ma fa'ala. Lantas Nabi SAW menyesalkan apa yang dilakukan oleh pamannya Hamzah. Fa idza Hamzah qad thamula khamratan 'ainah. Ternyata Hamzah juga sedang mabuk. Fanadha Hamzah ila Rasulillah sallallahu. Lantas Hamzah melihat kepada Rasulullah. Hamzah sedang mabuk. Dia tahu itu adalah ini sudah masuk Islam. Sudah masuk Islam, ya. Namun waktu itu khamar belum diharamkan. Nah, waktu itu khamar belum diharamkan. Lantas Hamzah melihat Rasulullah dengan mata merah. Apa kata Hamzah? Hal antum illa abidu abi. Ya Muhammad, kamu ini kan hamba sahaya ayahku, ya kan? Dalam keadaan mabuk. Dia melecehkan Rasulullah. Kamu kan hamba sahayanya ayahku dalam keadaan mabuk. Lantas fa'arafa Rasulullah sallam annahu qad syamula. Taulah Rasulullah bahwasanya waktu itu Hamzah sedang mabuk. Fa naqasa Rasulullah ala aqibaihi qahqara wa kharajna ma'ahu. Lantas Rasulullah pun pergi. Nah, di sini dalil menunjukkan bahwasanya orang mabuk itu tidak punya hukum. Ya, orang mabuk tidak punya hukum. Karena kalau seandainya ucapan Hamzah tersebut, ya, kalau seandainya orang mabuk itu ada hukum, maka ucapan Hamzah tersebut bisa jatuh kepada kekufuran. Bisa jatuh pada kekufuran. Jadi bagaimana dilihat bahwasanya masalah mabuknya memang haram, dia berdosa. Namun ketika orang yang sedang mabuk menjatuhkan talak kepada istrinya, maka talaknya dianggap tidak sah. Walaupun mabuknya itu berdosa. Kemudian para ikhwatiddin azallahu wa iyyakum, dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dan Ibnu Syaibah, di mana an Amr bin Abdul Aziz dari Umar bin Abdul Aziz, annahu utiya bi rajulin talaqa imratahu wa huwa sukran.
Umar bin Abdul Aziz dihadapkan kepada beliau seorang